Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pendengar Rasil dan pemirsa Rasil TV yang saya hormati. Begitu. Kita hari ini. Luar biasa. Ini hari Selasa. Iya. Ini hari yang banyak ditunggu-tunggu orang tentang TNI ya. Hari ulang tahun TNI. Dulu hari ABRI. Saya tuh kalau masih SMP SMA dulu pergi kita ke mana tuh lapangan Senayan ya buat lihat naik ke tank lah gitu ya. Tapi nampaknya hari ini pun ditandai oleh berbagai sepak terjang dari Menteri Keuangan. Dan juga adanya kisah tentang apa tuh kotak Pandora lagi. Pandora mulu ini satu lagi, Pandora Papers. Ada lagi keseret-seret beberapa orang di dalam nama itu. Pajak pula menjadi masalah ketika Menteri Keuangan akan menerapkan kisah pajak baru. Tah bela si kecil atau yang mana? Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa menerangkan kepada pendengar rentetan peristiwa sekarang dan masa depan ini. Menambah kacamata kita lebih luas, wawasan tambah mentereng. Silakan Bang Ihsanuddin. Karena kita di ekonomi ya, dan ekonomi politik, nanti kita bicara baru soal TNI ya. Nanti kita bicara dulu soal pajak ya. Pajak dulu betul yang bikin uring-uringan nih bagian orang. Sejak saya di DPR dulu, saya memang memasalahkan pajak itu pada tataran 5 hal. Yang pertama, persoalan tarifnya, tarif nominalnya dan tarif efektifnya gitu. Apa perbedaan antara tarif nominal sama tarif efektif? Kalau misalnya mereka menetapkan 10%, nanti realnya karena statusnya menghitung sendiri gitu ya, terus terjadi pemeriksaan. Nanti mereka dengan pengawasan bisa ngomong lebih, bisa ngomong kurang, makanya bisa majuin masalah macam-macam di majelis pertimbangan perpajakan. Jadi yang pertama soal tarif, yang kedua soal administrasinya. Ini rame nih soal administrasi. Nah, pada konstruksi soal administrasi ini ada perbedaan perdebatan dari dulu. Dalam administrasi kita bilang warga negara ini wajib bayar pajak atau pembayar pajak. Kan beda istilahnya kan? Iya. Kalau tax obligator sama taxpayer beda kan? Iya, betul. Kan tidak semua warga negara punya kemampuan bayar atau bisa bayar. Nah, di sini terjadi pengklasifikasian menjadi 3, willingness to pay dan capacity to pay. Ada kerelaan, ada keikhlasan membayar, dan ada kemampuan membayar. Ada orang punya kemampuan membayar, tapi dia tidak mau membayar. Yeah. Misalnya begitu. Ada orang punya kemampuan, tapi dia tidak mau. Willingness to pay-nya nggak ada, tapi dia punya capacity to pay-nya ada gitu. Nah, ada orang yang punya kapasitas, ada orang yang punya kemampuan, dia bayar itu dua-duanya. Nah, ada orang yang punya kemauan membayar, tapi dia tidak punya kapasitas membayar gitu. Karena orang-orang miskin kan dia terpanggil lah untuk membantu negara. Bantu negara, tuh. Ya. Nah, yang keempat, tidak ada kemampuan dan tidak ada kapasitas, tidak ada kemauan dan tidak ada kemampuan. Kita tidak masalahkan ini karena itu termasuk dalam pasal 34 fakir miskin dan anak terlantar kan. Itu nggak bisa dimasukkan. Nah, ketika digeser itu baru 2 hal ya. Nanti urusan yang ketiga soal kemudian bagaimana pengembaliannya, bagaimana keadilannya, bagaimana pengelolaannya berikutnya. Iya, 5 hal itu. Kebocorannya lagi. Iya, artinya soal peradilan pajaknya, karena kan peradilan pajak itu juga menunjuk tentang taxation, no taxation without representation. Jadi tidak ada perpajakan tanpa sistem perwakilan yang benar. Nah, 5 hal itu ternyata dari apa yang saya persoalkan sekitar 1 generasi lalu hingga sekarang berjalan. Apa indikatornya? Indikatornya ada minimal kita dapat 3 di sini. Pertama, utang luar negeri itu bisa dibayar kalau rakyat Indonesia membayar. Kan itu kalimatnya kan. Kalimat Menteri Keuangan tuh kayak gitu. Kayak gitu. Bahkan NIK mau dijadikan NPWP. Ini kan lucu lagi. Itu aplikasinya. Aplikasinya adalah karena kalimatnya adalah warga negara itu utang negara bisa dibayar kalau warga negara membayar pajak. Maka diaplikasikan dengan
nomor induk kepegawaian menjadi NPWP. Nah, tadi berkaitan kan tadi? Iya. Kan istilahnya WP, Pendudukan. wajib pajak, bukan taxpayer, bukan TP ya. Wajib pajak. Jadi semua orang dikenakan sebagai wajib pajak. Nah, ini nanti akan menimbulkan rasa ketidakadilan ketika bicara tentang Penghapusan, pengembalian, tentang peradilan, tentang macam-macam di situ di dalam teks amnesti administrasi. kedua. Iya, berkaitan di situ. Nah, itu makanya digeserlah isu dari posisi kegagalan pajak diubah menjadi NIK. Padahal kan kalau saya bilangnya ini kan bermula dari kegagalan fiskal. Indikatornya adalah pengembalian pajak kepada pembayar, bukan ya istilahnya bagaimana wajib pajak dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk public services gitu ya. Itu kan tidak nyata. Apa indikatornya? Lihat bansos misalnya, lihat KKP yang paling tidak dalam era terakhir ini banyak dikorup gitu, dan korup di mana-mana. Itu kan gambarannya kayak gitu. Jadi ada hal yang diserahkan oleh masyarakat, tapi masyarakat tidak mendapatkan nilai balik, nilai kembali. Returnnya itu nggak ada gitu. Yang diserahkan oleh masyarakat adalah kedaulatan rakyatnya. Yang diserahkan oleh masyarakat adalah pajaknya, ya kan, posisinya. Dia mereka bayar pajak. Yang diserahkan masyarakat adalah pengelolaan negaranya, posisinya. Pengelolaan pemerintahan. Tapi masyarakat mendapatkan ini kalau di Amerika sana, asal Anda tahu aja, ini pernah saya kutip juga di Prasil, tapi menjadi referensi utama saya gitu. Why people don't trust the government. Itu dimulai dari perpajakan. Tapi jangan salah ketika disebut dengan why people don't trust the government, kenapa masyarakat tidak percaya, rakyat tidak percaya kepada pemerintah, itu nanti bisa berubah menjadi masalah social distrust, kalau tidak percaya social dan political distrust gitu. Kalau semua rakyat dijadikan sebagai pembayar pajak, bukan sebagai wajib pajak gitu ya, seluruh masyarakat dijadikan wajib pajak, dan berarti anak-anak yang baru lahir pun kan mereka sudah dapat KTP juga. Dan nomor induk pendudukan ya. Iya. Jadi begitu. Dan bagaimana dengan tenaga kerja asing yang punya juga KTP? Wah, itu kan seru tuh jadinya. Jadi buat saya ada sisi negatifnya cuma satu nih. Cuma sisi positifnya cuma satu nih. Yeah. Artinya suka tidak suka akan terjadi sinkronisasi data. Itu bagus kalau dari segi sinkronisasi data. Tapi negatifnya luar biasa daripada positifnya gitu. Kalau kita lihat sinkronisasi data antara pajak sama kependudukan jadi luar biasa bagusnya. Nanti akhirnya big data, nanti akhirnya soal kebocoran data kan gitu kan ujungnya kan. Karena big data adalah business gitu posisinya. Di satu sisi bagus gitu sinkronisasi, tapi juga akhirnya jadi bisnis. Tapi sisi lain negatifnya juga banyak. Nah, saat itulah terbukti bahwa sesungguhnya fiskal itu kering kerontang istilah saya. Jadi dalam wawancara saya yang tidak ditulis oleh sebuah media gitu ya, saya bilang ini kan gambaran bahwa fiskal ini kering kerontang, bahwa memang fiskal mengalami krisis. Itu digambarkan oleh tax ratio yang tidak tercapai, itu digambarkan oleh keseimbangan primer yang terus-menerus membesar posisinya. Keseimbangan primer adalah penerimaan perpajakan untuk bayar bunga aja nggak mampu gitu. Itu gambarannya. Untuk bayar bunga aja jadi kemampuan penerimaan negara untuk bayar bunga aja nggak mampu, maka itu keseimbangan primernya negatif gitu. Itu disebut dengan keseimbangan primer posisinya. Nah, disitulah muncul gagasan teks amnesti 2, disitulah muncul harmonisasi perpajakan gitu posisi. Nah, ini jangan salah, ini nanti ketika semua hak masyarakat diambil gitu ya, tapi kemudian masyarakat tidak menerima haknya gitu ya posisinya. Waduh, ini jadi masalah besar. Posisinya menjadi apakah model perpajakan, sistem fiskal, nah ini dalam kerangka ekonomi makronya, apakah sistem fiskal itu dia ajak dan rujuk gitu ya dengan yang namanya sistem politiknya, sistem keadilannya dan sistem hukumnya. Sepanjang sistem fiskalnya, sistem ekonomi makronya, yang saya bilang sistem ekonomi makro itu ada 5 komponen yang tidak perlu saya ulang gitu ya, Bos. Itu tidak ketemu dengan namanya sistem politik, sistem sosial, dan sistem hukumnya, yang muncul adalah political distrust. Itu yang kita ingetin lewat Rasil nih. Kita ingetin lewat Rasil. Jadi misalnya katakan rangkap jabatan gitu misalnya, rangkap jabatan yang akan terjadi di waktu mendatang gitu ya, itu akan menimbulkan masalah karena ternyata tidak berlaku rumus sesungguhnya
sistem rekrutmen itu harus sehat sejak awal. Dan ketika sistem rekrutmen tidak sehat, dia akan melahirkan pengambilan posisi yang tidak sehat, dan pengambilan posisi yang tidak sehat itu mengakibatkan kebijakan fiskal yang tidak sehat, padahal masyarakat diwajibkan bla 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 gitu. Nah, itu political distrust. Itu runtunan berpikirnya misalnya. Anda bicara soal misalnya alokasi anggaran. Alokasi anggaran sendiri sudah tidak sehat, padahal fiskalnya sudah sedemikian rupa kebijakannya. Itu yang saya bilang, alokasi anggaran itu tergantung pada mindset, tergantung pada kebijakan politik, political will istilahnya seperti apa. Nah itu saya melihatnya dalam konsisten. Nah ketika dikaitkan dengan Pandora, Pandora adalah satu dokumen tentang sejumlah orang yang punya perusahaan cangkang untuk beberapa motif. Kalau dalam dunia perpajakan dianggap sebagai upaya melarikan diri dari pembayaran pajak, gitu posisinya. Tapi kalau dilihat dalam praktek bisnis internasional, ini merupakan kendaraan untuk berinvestasi di beberapa tempat tanpa memerlukan kehadiran resmi. Realnya mereka origin corporate-nya, origin company-nya ada di mana, keaslian dia ada di mana gitu. Istilahnya bukan origin country-nya di mana dia, itu nggak perlu, cukup pakai British Virgin Island, Saint Philip Maurice, ada 35 pulau nih kayak gitu. Termasuk Panama, Saint Philip Maurice gitu, ada 35 pulau yang British Virgin Island. Malaysia juga punya kalau. Nah itu tujuan kedua. Tujuan ketiga sesungguhnya beberapa negara tertentu memang lebih happy menerima perusahaan-perusahaan cangkang daripada origin country, karena mereka juga melakukan hal yang sama gitu. Misalnya ada beberapa negara kalau misalnya pakai negara Indonesia mereka nolak, tapi kalau pakai korporasi dari perusahaan-perusahaan cangkang kayak gini gitu ya, Special Purpose Vehicle SPV-nya posisi gitu ya, itu lebih diterima. Beberapa negara di Italia misalnya atau negara di Eropa untuk melihat perusahaan datang dari Indonesia, mereka memicingkan sebelah mata. Itu real, mereka mengizinkan sebelah mata, tapi kalau mereka menerima perusahaannya dari misalnya dari perusahaan-perusahaan dari cangkang, dari tax haven island gitu ya posisinya, misalnya perusahaan-perusahaan cangkang, mereka bisa terima welcome, walaupun kemudian nanti ada beberapa urusan. Itu positifnya. Negatifnya tadi bisa menjadi pelayanan pajak. Negatifnya lagi posisinya itu ketika kemarin waktu BPPN melakukan restrukturisasi. Salah satu restrukturisasi BPPN kan adalah perusahaan lama yang menjadi obligor BPPN kan tidak boleh membeli kembali kan? Dilarang membeli kembali. Itu terjadi pembelian kembali melalui perusahaan-perusahaan cangkang kayak gitu. Ini sih nggak usah cerita extended dulu, itu jadi saksi hidup kayak gitu. Iya, jadian. Itu artinya, nah karena itu orang melihatnya negatif. Nama saya sendiri masuk di Panama Papers. Betul. Jadi bukan di Pandora. Jadi sebelum Pandora Papers ada Panama Papers. Setelah Panama Papers ada Paradise Papers. Ada level di sini. Di Paradise Paper itu Ratu Elizabeth levelnya. Ada Hasim Joyo Hadikusumo, ada beberapa nama dari Indonesia di Paradise Papers. Di Panama Papers itu banyak perusahaan-perusahaan yang ada di situ gitu ya. Lalu kemudian ya saya tidak tahu motifnya, tapi di situ saya tahu pergaulannya kayak gimana gitu mestinya. Dan salah satunya memang dalam rangka kembali ke Indonesia untuk menjadi investor setelah perusahaan si cangkang itu menerima investasi dari pihak lain. Jadi seolah-olah itu perusahaan bukan perusahaan dari dalam negeri, padahal perusahaan dalam negeri. Kenapa? Karena ingin memanfaatkan tax holiday yang terkadang dari luar, diberikan oleh pemerintah. Sekarang misalnya tax holiday-nya 20 tahun posisinya. Kalau pakai perusahaan dalam negeri tax holiday nggak dapat kan? Nah iya, akal-akalan. Tapi kalau pakai perusahaan asing dapat tax holiday 20 kaya tahun. Makin kaya. Gitu. Nah itu dimanfaatkan. Caranya gimana? Kan dibikin studi banding. Studi bandingnya udah bikin aja perusahaan di luar costnya kan cuma $5, cuma $10 gitu kan posisinya. Paling top $15 posisinya. Jadi PMA ya. Perusahaan cangkang. Si perusahaan cangkang itu datang ke si Indonesia, saya ingin berinvestasi begini-begini dengan fasilitas yang diberikan Indonesia, misalnya tax holiday. Bayangin tax holiday 20 tahun dibanding dengan biaya berapa $50 atau $60 atau $100 gitu. Tapi ini bukan termasuk yang 11.000 triliun itu, bukan, lain lagi kan? Itu kan beda. Itu soal kan
di situsnya hilang 11.000 triliun itu. Oh hilang ya? Udah hilang, udah nggak ada. Udah hilang. Artinya sesungguhnya ini nanti berkaitan dengan teks amnesti pertanyaan 11.000 triliun. Karena ada kedua nih teks amnesti yang katanya dulu orang pikir ini terakhir nggak bakalan ada lagi. Ada lagi nih. Jadi dalam kaitan dengan Pandora Papers dan dalam kaitan dengan teks amnesti ini memang saya bilangnya begini kemarin dalam sebuah wawancara dengan sebuah media gitu ya. Ini kejahatan perpajakan di depan mata mereka nggak urusin. Saya pernah bilang sama Wakil Menteri Keuangan yang dulu dari UGM, saya lupa siapa namanya, bukan Suhasil ya. Sekarang kan Wakil Menteri Keuangannya Suhasil. Kalau yang dulu dari UGM itu profesor siapa tuh dari BPKP gitu. Saya ingatin dia dari BPKP karena menjadi mitra bicara saya gitu ya di sebuah universitas dalam satu debat teks amnesti gitu. Begitu juga beberapa anggota Komisi 11 berkali-kali itu di TV gitu ya. Dan saya buktikan bahwa pengertian amnestinya bukan dulu begitu. apa Dr. Mandiasmo ya. Yang kesalahannya luar biasa lalu kemudian Anda berikan tarif yang murah gitu. Kan ini harus bicara data loh tentang bagaimana mereka tahu tentang bahwa ini ada kejahatan. Kan artinya begini. Latar belakang teks amnesti ini kan artinya mereka tahu bahwa sejumlah perusahaan melakukan kesalahan perpajakan kan. Iya. Gitu. Artinya ada kejahatan perpajakan kan? Kayak diatur, diberesin. Dibenarkan oleh undang-undang sebagai bentuk pengampunan dengan cara bayar dengan tarif tertentu kan gitu logikanya. Itu yang disebut dengan teks amnesti. Oke, kalau begitu sekarang kalau Anda tahu mereka punya kesalahan atau Anda tidak tahu, bagaimana sekarang kalau tidak? Sebelum kita keluarkan teks amnesti, kejahatan perpajakan itu kita bongkar aja sendiri gitu. Disitulah saya kemudian ribut sama Fuad Rahmani di 2014. Di FISIP UI, bagaimana sesungguhnya problem perpajakan sampai akhirnya kenapa saya menggugat misalnya kenapa mesti menggunakan pinjaman Bank Dunia hanya dalam rangka memperbaiki sistem perpajakan. Wah itu seru tuh kalau sampai itunya Pak ininya ngomongnya gitu ya, perdebatan diskusinya. Nah itu cerita sampai dengan Pandora. Artinya kalau pakai saya kutip misalnya pendapat Obama. Tidak berarti orang yang namanya masuk di Paradise Papers, di Panama Papers, di Pandora Papers itu adalah orang-orang yang bersalah, bukan berarti terjadi pelanggaran. Nah, di situ saya berpendapat lebih lanjut. Karena itu diperlukan investigasi lebih lanjut, penyelidikan lebih lanjut kenapa nama-nama itu ada di situ. Apa aktivitas bisnisnya atau corporate activity-nya gitu ya. Selama mereka aktif di situ, itu kan bisa ditelusuri, bisa dijawab. Ada nggak aktivitas bisnisnya? Atau mereka cuma sekedar pinjam nama sebentar lalu untuk balik ke Indonesia? Bisa terjadi begitu gitu. Atau kemudian mereka cuma sekedar menampung investasi dari pihak luar karena mereka tidak mau terkena peraturan-peraturan Indonesia yang aneh-aneh gitu posisinya. Jadi mereka gunakan cangkang company, perusahaan-perusahaan special purpose vehicle ini gitu loh. Posisinya offshore company ini. Namanya kalau cangkang perusahaan cangkang itu offshore company ini untuk datang ke Indonesia. Padahal si offshore company ini memang bawa uang, tetapi dengan cara dia terikatnya dengan pakai hukum internasional. Kenapa? Karena Indonesia lebih tunduk pada hukum internasional daripada hukumnya sendiri yang terkadang tumpang tindih nggak karu-karuan gitu misalnya. Itu contoh-contoh dari posisi itu gitu, dari prakteknya begitu gitu yang mereka lakukan. Itu yang saya kira hampir-hampir media tidak terlampau menulisnya secara dalam. Beberapa media tidak melihat ini dalam kerangka praktek bisnis gitu. Sebuah majalah pernah menulisnya secara mendalam gitu ya. Ketika dia ngebongkar satu transaksi antara Indonesia dengan Cina gitu posisinya. Tapi kemudian kan tidak berlanjut lebih lanjut. Dalam investigasi itu pun dia investigasi posisinya. Jadi tidak ada yang namanya membongkar Pandora Papers, Paradise atau kemudian Panama Papers itu tanpa investigasi. Makanya ini konsorsium wartawan investigatif kan posisi yang bongkar. Wartawan kalau rombongan. kita dalam kerangka itu, dalam kerangka misalnya kita memperbaiki perpajakan, ada motif dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Ada motif dari pemerintah untuk meningkatkan tax coverage ratio misalnya. Bukan sekedar tax ratio, tapi tax coverage ratio-nya dinaikin nih, NIK lah, tax amnesty lah, semuanya dinaikin posisinya. Dia ingin memperbaiki hanya pada sisi penerimaan. Nah, kan gitu kan. Dia hanya ingin memperbaiki hanya pada sisi penerimaan. Padahal dia tidak memperbaiki pada sisi pembiayaan. Nah, sisi pembiayaannya ternyata mereka malah membiayai orang kaya gitu misalnya dalam alokasi yang pernah. Keadilan di sini dipertanyakan gitu jadi. Itu dalam prinsip perpajakan ditegaskan.
bahwa yang namanya perpajakan harus menegakkan keadilan, bukan cuma sekedar menariknya. Kenapa? Karena wujud perpajakan adalah wujud dari sistem perwakilan. Nah, berarti sistem politik ketemu deh politik fiskal kayak apa? Fiskal politik itu gimana gitu ngelihatnya. Nampaknya akan kejadian di tahun depan ini perubahan, karena hari Kamis ini diketok palu urusan yang satu ini. Ceritanya entah ya, ada yang bilang skenario gelap lah, inilah Pak SBY, dia juga bikin pusing negeri ini sebelumnya kan, panjang lagi kisah dari masa lalu. Kalau pejabatan itu kan suka main salah-salahan, sementara membedakan penguasa dengan pengusaha sekarang makin garuk-garuk kepala kita karena beban politik ini. Nah itu bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi? Ini orang-orang mempersiapkan 2024. Ya. Di era Soeharto dulu masih ada upaya pemilahan antara pengusaha dengan penguasa, walaupun kemudian pada tahun 78-an gitu ya sudah muncul istilah dui fungsi. Tapi bukan dui fungsi ABRI ya. Dui fungsi pengusaha yang penguasa yang pengusaha gitu posisinya. Tapi yang si pengusaha itu tidak tegas-tegas tampil sebagai orang-orang yang punya jabatan publik gitu. Mereka ada di politik tapi mereka tidak punya jabatan publik gitu. Kalau sekarang kan enggak, pengusaha dan penguasa itu masing-masing punya jabatan publik dan vulgar gitu. Vulgar aja, artinya itu dui fungsi yang pertama. Kan dui fungsi ABRI-nya nggak ada posisi. Dui fungsi yang kedua tadi, alih fungsi di sejumlah jabatan dalam rangka pemilu serentak. Ini berarti ada dua fungsi, ada dua dui fungsi, double dui, apa istilahnya? Dui fungsi ganda. Dui fungsi ganda. Ini ada dui fungsi ganda. Di satu sisi ada penguasa yang pengusaha, tapi di sisi lain nanti ada juga dui fungsi di politik hukum. Artinya apa? Artinya diakumulasi kekuasaan itu hanya pada segelintir orang tertentu. Itu yang sesungguhnya menjadi sangat berbahaya ketika kekuasaan dikonsentrasikan pada segelintir kelompok tertentu dan sementara di bawah punya rasa ketidakadilan yang menguat. Ini yang saya bilang harus ditimbang-timbang secara mendalam, apakah memang konsentrasi kekuasaan pada segelintir tertentu itu melahirkan rasa keadilan di tengah yang namanya perekonomian masih belum jelas masa depannya gimana, dan beban fiskal pada masyarakat makin tinggi, beban fiskal. Iya. Artinya beban masyarakat bertumbuh berkali-kali di tengah namanya hak mereka, kedaulatan rakyat mereka ya. Itu diambil dengan cara-cara yang tidak ajak gitu. Diambil dengan cara-cara yang menimbulkan banyak pertanyaan gitu. Yang menimbulkan banyak permasalahan dirasa gitu. Di pikiran mereka bilang, wah Mahkamah Konstitusi benar, putusan begitu. Tapi hati mereka masih bilang, enggak nih ada yang salah gitu. Jadi istilahnya dalam posisi kedaulatan pelaksanaan proses kedaulatan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penjelmaan kedaulatan itu ada bau kentut gitu loh. Tercium ketidakberesannya misalnya. Tapi mereka tidak tahu siapa dari mana sumbernya. Gitu. Itu yang ketemu nanti dengan problematik yang tadi saya bilang dui fungsi ganda gitu. Ganda dui fungsi ini yang ketemu dengan sistem politik kayak itu akan menimbulkan masalah tertentu. Nah pertanyaan kalau begitu, kalau gitu kita sedang menuju kemana ya? Nah itu yang saya bilang, mari kita hati-hati melihat posisi ini. Hati-hati melihat posisi ini, apakah kita sedang menuju istilah saya continuous improvement gitu ya posisinya. Kalau pakai bahasanya fa'aslih gitu ya, bukan goyer posisinya. Kalau asli kan berarti terus menerus perbaikan, kalau goyer kan dari kondisi yang baik terus menurun gitu ya. Ini kita sedang kemana sesungguhnya? Apakah memang ini dalam rangka sedang memperbaiki kehidupan berbangsa bernegara dalam seluruh gatra kehidupan? Saya ulang ya, dalam seluruh gatra kehidupan, atau kemudian akhirnya kita memang sedang menuju yang seperti yang dirasakan oleh banyak orang. Kok ini makin hari terasa makin beban kehidupan makin tinggi bukan makin ringan gitu. Model-model kepemimpinan nasional bukan menjadi aset bagi bangsa ini, bukan menyelesaikan masalah gitu ya. Bukan kemudian malah membangun kebahagiaan atau membangun kebersamaan. Ini kok dia bukan aset, dia bukan kekayaan, dia tidak membangun, dia menimbulkan masalah dan tidak membangun kebersamaan, kan masalah jadinya. Itu yang saya maksud dengan dui fungsi ganda tadi posisinya gitu, yang harus dilihat lebih lanjut. Nah dalam model kayak gini jelas-jelas, jadi persoalan perpajakan, persoalan itu kan
Ujuk-ujuknya akhirnya soal model rekrutmen untuk orang-orang yang duduk di jabatan publik. Wah, itu manajemennya sampai di situ tuh. Luar Model biasa. rekrutmennya gitu. Nah, Model rekrutmen anggota dewan, model rekrutmen pejabat publik, model rekrutmen itu kayak gimana? Model partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham seperti pasal namanya 3 di Undang-Undang Amandemen itu gitu, atau di pasal 23 posisi. Itu kayak gitu ngelihatnya. Yang saya bilang harus kita ubah banyak sekali konstruksi kesalahan-kesalahan yang sedang kita lanjutkan ini. kuncinya jadinya kepemimpinan ya. Kita nggak usah jauh-jauh lah ke Umar bin Abdul Aziz walaupun 3 tahun ya. Kita lihat nih Bang, kita jalan-jalan lah ke berbagai negara buat ambil potret ya. Ini hari ini Angela Merkel membuat speech yang luar biasa sejak 31 tahun Jerman bergabung dengan Jerman Timurnya. Luar biasa pembicaraan dia dan luar biasa figur seorang Angela Merkel sebagai pemimpin, boleh dibilang leading di Eropa lah ya. Apa yang Bang bisa kita ambil contoh? Orang mau kok bayar pajak tinggi di sana, asal jelas penggunaannya. Atau bagaimana kisahnya Bang? Kita data miskin aja masih warawiri sekarang ini di sini. Ya, yang mengejutkan buat saya baru aja baca buku New World Order ya. Saya baca buku untuk yang ke berapa kali gitu ya. Lalu kemudian saya bongkar satu persatu. Saya biasa baca buku dengan model baca cepat gitu ya. Jadi model scanning. Boleh kursus Tapi gitu. dalam kali ini saya baca dengan lebih hati-hati gitu. Karena saya sedang mencari jawaban. Ini mau kemana tatanan dunia baru yang mereka canangkan ini arah. lewat digital currency gitu. Betul. Agenda apa yang ternyata di situ disebut Angela Merkel itu bagian dari Bilderberger. Oh, begitu. Saya nggak terkejut karena banyak pemimpin dunia memang bagian dari Bilderberger. Walaupun mereka bilang ya kami hadir 2-3 kali tapi selebihnya kami nggak hadir. Tapi di situ mereka sudah dalam, biasanya kalau komunitas sudah masuk, itu. Yeah. Nah itu satu. Yang kedua, memang dalam tampilan Bilderberger ada sisi positif, ada sisi negatif. Kan yang mau dibangun oleh Trilateral Commission, Bilderberger, Council on Foreign Relationships, gitu ya posisinya ya. Dan kemudian Freemason posisinya. Kan ada 4 institusi itu yang mereka bangun posisi. Memang ada hal positif. Hal positifnya adalah menyatukan seluruh umat manusia dalam satu ajaran. Tapi ajaran apa dulu? Nah, itu khilafah. Ini nantinya akan ya memang tuh nubuat buat kita kan sebuah nubuat akan tiba masanya. Mau bikin kayak gimana kayak arahnya ke sana kok gitu. Itu khilafah. Jadi saya sampai 3 kali saya ngomong, itulah khilafah. Jadi konsep khilafah itu yang dalam Al-Qur'an ada mereka di ambil, tapi kontennya bukan Al-Qur'an. Nah, Merkel ini ditampilkan sebagai salah satu pemimpin yang memang punya karakter pribadi. Jadi karakter pribadinya bagus gitu kebetulan. Jadi punya dalam cerminan mereka tidak hanya dari mereka yang kepemimpinannya buruk, ada juga dari mereka yang kepemimpinannya bagus. Tampillah Angela Merkel. Itu contoh sederhananya. Dan itu untuk masuk kayak gitu, itu talent scoutingnya panjang. Ihsan Salim. Dipantau. Jadi seorang Angela Merkel itu diikuti betul talent scoutingnya, diikuti betul terus kayak gimana. Ini bisa nggak dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka gitu. Ini bisa nggak dianggap sebagai bagian dari dekabal gitu. Banyak pendengar belum paham ini. Kita bikin diskusi sendiri. Bongkar tuh, bongkar ya, rajin. Ya, istilah sendiri bongkar sendiri, lihat sendiri supaya memahami apa yang saya maksud gitu, Karena ini saya bilang referensi saya seperti saya bilang pada sebuah diskusi dengan satu ustadz di MUI. Ini saya ngomong kayak gini, referensi saya banyak sekali. Kalau Anda mau boleh Anda fotokopi dengan kos. Saya baru aja fotokopi sekitar 8 juta. Saya bilang kalau mau silakan aja. Artinya itu bukan 1-2 buku gitu. Puluhan buku saya pakai untuk melihat posisi buku itu. Supaya saya tidak disebut sebagai konspirasi. Nah, mereka takut menyebutnya sebagai konspirasi. Padahal ini mereka kan setan sendiri waktu menerima sebagai laknat dari Allah, dia bilang, ya Allah tangguhkan aku. Allah bilang, ya aku tangguhkan kamu. Ya Allah aku berikan kesempatan untuk terus mengganggu. Allah bilang, silakan kecuali hambaku yang ikhlas. Itu kan ada tantangan. Betul, gitu loh. Dia terima laknat itu, dia terima yang namanya hukuman itu, tapi kemudian dia balik, dia bargain lagi. Oke, gue terima laknat itu katanya. Tapi gue akan begini, gue akan Allah bilang, silakan. Oh itu ceritanya panjang, Ihsan Salim. Dalam aplikasinya, serius loh, saya ngomong nih.
Saya ngomong serius banget ini, karena mereka sedemikian rupa menggunakan konstruksi ajaran Al-Quran, tapi mereka jungkir balikkan. Itu yang saya bilang, ya tapi sesungguhnya, kalau balik lagi ke An-Nisa 76 gitu, posisi sesungguhnya, andai kata umat Islam sendiri menggunakan strategi yang betul-betul diajarkan, mereka lemah sesungguhnya. Nah, di situ pertanyaan besar. Oh, kalau gitu umat Islam tidak menggunakan strategi Al-Quran ya? Ya iyalah, menggunakan strategi demokrasi. Ya itu dia. Iya, memang ya persatuan orang baru diskusi Iran sama Saudi aja, sebagian negeri udah uring-uringan kan. Memang efektif kalau memecah belah ini paling efektif. Kalau persatuan terjadi, makanya radio kita kan ini untuk Islam yang satu. Yang satu, itu penting. Supaya kita betul-betul utuh. Nah, balik lagi ke pertanyaan Angela Merkel. Ya wajar aja kan, kita pernah menyebut berkali-kali ada 2 perempuan yang hebat di dunia di dalam era pandemi. Salah satunya adalah Perdana Menteri Selandia Baru dan Chancellor Angela Merkel. Kan kita pernah sebut berkali-kali kan. Dan ternyata dunia memang mengakui Angela Merkel kayak gitu. Tapi itu tadi latar belakangnya begitu gitu posisinya. Apa indikatornya? Indikatornya sesungguhnya tidak ada perusahaan-perusahaan di Jerman yang dalam kondisi pandemi yang tidak berputar. Mereka tetap running well. Mereka bagus. Tapi jangan salah, mereka penyuka makan babi. Oh, itu juga drinken. Nah itu wine, minum birnya bagus. Ya, luar biasa ya. Makannya itu bagus gitu posisinya. Gitu ngelihatnya. Ya. Dan mereka bisa menyatakan bahwa produk mereka punya nilai lebih. Misalnya ketika Anda membandingkan produk Jerman sama produk Jepang misalnya. Tetap beda kan. Made in Jerman. Baik elektroniknya maupun otomotifnya kan gitu kan. misalnya kan kayak gitu. Sehingga Jepang berusaha betul bikin sesuatu yang premium, tetap aja nggak bisa juga. Begitu juga kalau berhadapan sama Cina, walaupun Cina dapat hak bikin Audi, tetap aja nggak bisa juga setara sama yang aslinya gitu. Luar biasa. Ini dunia memang terus berubah, Bang. Pandemik ini seperti Bang Ihsanuddin ingatkan akan banyak ubah. Sekarang kita sedekah masjidnya sudah pakai QR, udah mulai berkurang itu. Jadi duit cashless itu sudah berlangsung terus. Nah, Bang, ini orang ini juga sudah mulai berubah pola silaturahmi, pola ibadah, pola dakwah juga berubah di tengah pandemi. Lebih-lebih pola ekonomi yang akan banyak pengangguran atau juga pola pekerjaan baru ke depan. Apa yang bisa Bang Ihsanuddin Nursi ingatkan dengan perubahan zaman ke depan ini, apalagi anak-anak yang mengalami. Kalau kita kan ngalamin berbagai zaman nih, tapi kalau yang baru-baru ini kan, waduh, macam mana nih anak kita ke depan? Gimana Bang? Yang pasti kehidupan dunia akan dipenuhi dengan sesuatu yang artifisial. Wah, itu yang paling penting. Apakah itu artificial intelligence? Apakah itu dalam pengertian artificial mapping? Apakah itu dalam pengertian artificial pledging, keterikatan gitu? Semuanya artificial. Masya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah Ihsan Talib mengerti maksud saya. Ini berbahaya. Karena alimul ghaibi wassahadah, sesungguhnya Allah yang menguasai ilmu tentang yang gaib dan yang kenyataan itu posisinya. Nah, sementara yang disebut dengan syahadah itu, kenyataan itu, di tingkat level manusia, itu dibikin artifisial. Kebayang nggak maksud saya? Maksud saya antara sesuatu yang maya sama sesuatu yang nyata, itu dijembatani dengan sesuatu yang artifisial. Dan yang artifisial itu dipedobani. Waduh. Gitu. Di situ yang dibilang tadi, sepanjang kamu memegang Al-Quran, maka kamu tidak akan pernah tersesat. Kamu tidak akan pernah jadi pengikut setan. Jadi ini ceramah saya di beberapa tahun lalu ya, ketika saya menyebut change kuadrat ya, satu perubahan dunia karena artificial intelligence. Orang cuma menerjemahkan ceramah saya itu, filmnya cuma 3 menit 49 detik. Saya putar film, saya putar video. Judulnya Change Kuadrat gitu. Betapa kehidupan itu diubah sedemikian rupa oleh namanya artificial. Lalu orang cuma memahaminya, kebetulan saya ceramah pada mahasiswa gitu posisinya. Mereka bilang, oh ini dunia akan robot. Saya bilang, enggak. Dunia akan dipenuhi dengan artificial. Artificial itu maya. Artificial itu semu, false. Artificial itu pseudo. Jadi kalau pakai istilah psikologi ya, dia pseudo, dia false, dia virtual, dia tidak real posisinya gitu. Yang kemudian
orang akan berusaha untuk menerjemahkan secara real karena ada pedoman dari sesuatu yang artifisial. Bagaimana robot menjadi pembimbing kehidupan kita? Kan aneh kan? Yeah. Bagaimana artifisial menjadi pembimbing kehidupan? Kan aneh gitu posisinya. Seperti misalnya katakan beberapa YouTube menjadi pedoman kita gitu ya. Karena kita tidak ingin berpedoman pada, ya bisa aja kan. Contoh sederhana, saya misalnya belajar dari YouTube tentang katakan gerakan-gerakan olahraga yang merupakan perpaduan dari gerakan bela diri Cina dengan gerakan India dengan gerakan mana gitu ya. Kan ada tuh yang menemukan paduan-paduan kayak gitu misalnya. Sehingga olahraga dalam waktu singkat selama 30 menit dia efektif karena seluruh persendian itu, seluruh otot, seluruh persendian, seluruh saraf itu bergerak. Itu kan ketemu tuh ada tuh. Saya dapat itu gitu. Tapi saya nggak mau belajar dari orang. Saya belajar aja dari situ saya lihat. Itu saya belajar dari sesuatu yang artifisial. Saya nyatakan dalam tindakan saya. Coba kalau sesuatu yang artifisialnya negatif, menjadi negatif nggak? Betul. Ya. Negatif. Pasti. Padahal kita ngoreksi. Saya kan milih-milih gitu karena saya punya pengetahuan. Oh ini sumber gerakan Cina. Oh ini sumber gerakan India. Oh ini sumber gerakan Jepang. Dan masif. Itu kan kita milih. Kita ngelihat gitu maksudnya. Nah, itulah ke depan kita berhadapan dengan sesuatu yang artifisial. Makanya mereka bilang new world, dunia baru. New bahkan pakai double. New world. Yeah. Dunia baru yang baru gitu. Dunia baru yang baru posisi. New world posisi. Nah, bagaimana dunia baru yang baru? Yaitu artifisial. Bagaimana kemudian kita harus menyikapi? Kalau saya nggak mau kembali kemana-mana. Saya tetap kalau silaturahim, kalau saya keluarga, saya menolak untuk ikutan silaturahim via Zoom. Saya nggak ikut. Saya menolak. Saya lebih suka saya pergi ke masjid gitu ya. Atau saya pergi ke satu pertemuan daripada saya mesti ikut-ikutan Zoom gitu. Saya nggak suka tuh. Kalau nggak terpaksa, saya nggak ikut Zoom. Kalau teman sudah bang tolong Zoom, bang tolong Zoom. Setelah dia berkali-kali, oke lah, saya penuhi gitu. Misalnya satu teman sampai berkali-kali bang tolong bang Zoom. Saya nggak mau Zoom karena orang itu tidak akan mendapatkan bahasa tubuh saya. Orang itu tidak akan mendapatkan satu relasi rasa, ilmu rasa saya, ilmu pikiran saya, ilmu tindakan saya. Dia nggak ngelihat itu gitu loh. Itu artifisial karena dia cuma melihat sepotong. Dia tidak sempurna melihat ikro-nya itu. Kan sesungguhnya ketika sedang berkomunikasi, kita mendapatkan ikro gitu. Ikro itu totalitas pembelajaran. Saya ulang ya, kalau sederhananya. Ikro itu adalah totalitas pembelajaran. Learning totality itu adalah di ikro posisinya. Kalau pakai bahasa sananya learning totality, totalitas pembelajaran. Nah, kalau begitu sesungguhnya yang disebut dengan artificial ke depan, dia sesungguhnya sudah menggerus nilai-nilai. Karena ajaran menyatakan kita tidak boleh memutus silaturahim. Sambung silaturahim dengan siapapun yang memutus silaturahim. Dan kemudian Anda menyambung silaturahim artificial. Iya, Pak. Jadi Pak, istilahnya. Akan semu silaturahim, semu posisi. Oke. On virtual sudah terjadi silaturahim. Tapi real nggak terjadi silaturahim. Kecuali Anda kemudian terus menukar informasi, terus menukar berbagi rasa, lalu kemudian dinyatakan dalam pertemuan nyata. Itu lain. Baik, dilanjutkan. Lain lagi posisinya. Itu yang saya maksud. Jadi artinya, saya berkali-kali bilang, permainan artifisial ini sesungguhnya bagian dari, maaf ya, protokol Zion. Itu, si mata satu. Kan handphone kita juga si mata satu. Si mata satu, kamera itu. Kamera. Jadi artinya, sesungguhnya, kalau ke depan itu kita sadari bahwa sebagian artifisial itu, sebagian tidak seluruhnya, sebagian artifisial itu adalah bagian dari protokol Zion, maka sesungguhnya kita sudah diingatkan. Alhamdulillah hari ini kita mengingatkan semua pendengar Rasil. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, Anda harus berpegang pada Al-Quran dan hadis karena peperangannya makin kencang gitu. Ini tidak mungkin rendah. Intensitas, saya harus mengatakan pada Ihsan Salib dengan Rasil dan pemirsa Rasil TV. Intensitas peperangannya itu tidak mungkin rendah. Ini dinaikin call-nya. Salah satu indikatornya adalah kemarin ketika yang namanya salah satu perusahaan mereka itu sudah menemukan obat COVID-19 sehingga vaksin tidak diperlukan. Kan nantinya di antara mereka sendiri seru peperangan. Tapi pada saat yang sama dia bilang, iya ini variannya naik lagi, menjual warbook posisinya. Kan luar biasa. Gimana coba? Duit lagi. Duit lagi ceritanya. Kan saya bilang, beyond vaccine and COVID is a business. Nah artinya, kalau kita mau ngambil kerangka ini jauh lebih dalam lagi, melihat situasi sekarang, intensitas kehidupan ini tidak bisa tidak, memang mengajak mereka yang beriman
untuk kembali ke dalam ajaran, Amin. untuk kembali ke dalam, peganglah ajaran itu dengan kafah posisinya, dengan benar gitu posisinya. Betul. Kalau memang niat baik ya sudah lakukan dengan baik. Kalau niat baik Anda kemudian Anda malah jadi ditipu, ya silakan Anda proses secara hukum atau kemudian Anda biarkan saja, terserah posisi. Tapi terus terang kebaikan tidak perlu dibalas dengan air tuba, tidak perlu. Kalau mereka membalas dengan air tuba, satu saat Allah akan memberlakukan rumusnya, Allah akan memberlakukan hukumnya. Jadi ketika kebaikan umat Islam pada bangsa ini misalnya dibalas dengan air tuba posisinya, percayalah akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya ulang ya, saya harus mengingatkan ke semua orang nih. Ketika kebaikan umat Islam di Indonesia ini posisinya itu dibalas dengan air tuba, percayalah akan terjadi sesuatu yang maha dahsyat. Ya. Saya tidak tahu apa, tapi saya harus katakan ini. Biasanya Ingatkan. saya ngomong kayak gini, maaf ya, subhanallah, saya takut gitu posisinya. Karena biasanya proyeksi-proyeksi saya kayak gini kejadian gitu loh. Saya khawatir gitu posisinya. Jadi jangan sampai kebaikan umat Islam, toleransi umat Islam yang sudah sampai pada batasnya gitu, Luar biasa. terus dibalas dengan macam-macam. Ini nggak boleh ini nggak boleh terjadi. Nah, Terakhir Bang, seperti penutup. itu, harus kita pahami betul umat Islam ini tetap berpegang pada Al-Quran. Amin. Nah, itu sebagai penutup di akhir bincang kita tentu berpegang pada Al-Quran. Terima kasih Aisyah Talib. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi diri saya, bagi Aisyah Talib, bagi pendengar TV, radio, dan semua pihak, supaya kita memang dalam ikatan kebaikan. Amin. Mari kita berinvestasi pada kebaikan dan kebenaran, karena memang perintahnya adalah Kesana. berinvestasi pada kebenaran. Amin. Mohon maaf jika Syukran. salah, dan kalau benar itu karena Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.